Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Usiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Langkah yang pertama, puji dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami masih dapat melaksanakan acara diskusi ringan pada pagi hari ini. Salawat bertangkikan salam terhadap Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati selaku dosen pengampu Bapak Usiono dan para audiens yang senantiasa mendengarkan video diskusi ini. Saya atas nama Amaldin Tanjung dengan NIM 0307213138 dan saudari. Nama saya Ilmatu Sadia Hasibuan, NIM saya 0307213135. Dan nama saya Nur Fatimah, NIM 0307213129. Baiklah, adapun judul diskusi kami pada pagi hari ini adalah mengenal kebenaran ilmiah. Bagaimana terbentuknya kebenaran? Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. Apa saja sifat dasar dari kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah memiliki 3 sifat dasar, yaitu yang pertama struktur yang rasional dan logis, dan yang kedua isi empiris, yang ketiga dapat diterapkan atau pragmatis. Apa yang dimaksud dengan teori pengetahuan dalam sejarah filsafat? Dalam sejarah filsafat, teori pengetahuan merupakan jembatan penghubung ke arah kebenaran, dikarenakan untuk menilai kebenaran suatu pengetahuan harus berdasarkan teori pengetahuan. Apa saja jenis-jenis kebenaran? Jenis-jenis kebenaran terbagi ke dalam 4 macam, yaitu diantaranya yang pertama, kebenaran aktual dan kebenaran empiris. Yang kedua, kebenaran formal, logis, internasional. Yang ketiga, kebenaran ideal, normatif, dan etik. Dan yang keempat, kebenaran transendental, metafisika, dan absolut. Apa yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah? Pendekatan ilmiah umumnya merupakan suatu penelitian yang berdasarkan suatu teori tertentu. Pendekatan ilmiah berbeda jauh dengan penemuan kebetulan atau coba-coba, di mana dilandasi dengan penelitian yang sistematis, terkontrol, dan tentunya berdasarkan data empiris. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apakah kriteria kebenaran? Kriteria kebenaran adalah ukuran atau penilaian terhadap sesuatu yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang benar. Apakah yang harus kita lakukan dalam mencari upaya kebenaran filsafat? Adapun corak atau bentuk dari sistem filsafat dalam upaya mencari kebenaran filsafat dapat dibagi dalam beberapa aliran, yaitu yang pertama, realisme, yang kedua naturalisme, yang ketiga positifisme, yang keempat materialisme, dan yang kelima idealisme, dan yang terakhir adalah pragmatisme. Apa sajakah penemuan non-ilmiah? Penemuan ilmiah adalah sebagai berikut. A. Penemuan secara kebetulan. B. Penemuan kebenaran dengan akal sehat.
C. Prasangka. D. Penemuan kebenaran melalui intuisi. E. Penemuan kebetulan dan coba-coba. F. Penemuan kebenaran melalui generalisasi pengalaman. G. Penemuan kebenaran melalui kewibawaan. H. Penemuan kebenaran secara spekulatif. Dalam pendekatan filsafat terdapat yang namanya pendekatan religius. Apa itu pendekatan religius? Pendekatan religius merupakan konsekuensi manusia sebagai makhluk yang menyadari bahwa dalam semesta beserta isinya yang diciptakan dan dikendalikan oleh kekuatan kodrat, yaitu Tuhan. Baiklah, selanjutnya adalah acara kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari materi kami dari materi kebenaran ilmiah adalah sebagai berikut. Pemahaman serta wawasan mengenai kebenaran ilmiah sangat dibutuhkan untuk dapat membedakan dengan penemuan secara kebetulan, sehingga penelitian yang dilakukan tentu saja memenuhi unsur-unsur kebenaran ilmiah yang di dalamnya kebenaran ilmiah memiliki standar sendiri dalam melakukan penilaian, di mana salah satunya dapat dilihat antara subjek dan objek dalam membangun sebuah pengetahuan. Baik, mungkin cukup sampai di sini acara diskusi kita pada pagi hari ini. Bila mana dari penyampaian kami yang tadi ataupun acara diskusi yang kami bawakan kurang berkenan dalam hati para penonton, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Amalin Tanjung, Saya Irma Sadia Hasibuan, Dan saya Nur Fatimah mengucapkan mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan diskusi santai yang berjudul kajian ontologi. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini dengan NIM 0307213072, dan ini teman saya Lola Amalia Sibarani dengan NIM 0307213085, dan teman saya Akbar Sanjani dengan NIM 0307213101. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu ontologi. Menurut kalian, ontologi itu apa? menurut Sidi Ghazalbah, ontologi itu mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Jadi kenapa ontologi itu ilmu yang bergantung dalam agama? Ya karena ontologi itu mempersoalkan tentang Tuhan. Tetapi menurut Jujun Surya Sumantri, ontologi itu membahas apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh kita ingin tahu. Atau dengan perkataan lain, suatu kajian mengenai yang ada yang universal menampilkan pemikiran semesta universal. Nah, itu menurut si Jujun Surya Sumantri. Nah, setelah kita memahami apa itu ontologi, selanjutnya dalam ontologi coba klasifikasikan pemahaman yang dapat dipahami. Ada bentuk tiga arti pemahaman menurut Lawrence Bagus. Satu, melukiskan hakikat ketuhanan. Nah, yang kedua, menunjukkan bahwa segala sesuatu tergantung kepadanya. Dan yang ketiga, menghubungkan pemikiran dan tindakan manusia yang bersifat individual dan hidup dalam sejarah dengan realitas tertentu. Dari pemahaman tersebut, apa yang dihasilkan dari beberapa pemahaman tersebut? Nah, dari tiga pemahaman tersebut dapat menghasilkan sebuah singkatan yang dikenal dengan istilah abstraksi, yaitu satu, abstraksi fisik, dua, abstraksi bentuk, dan kemudian yang ketiga, abstraksi metafisik. Nah, Akbar, jadi gimana sih maksud abstraksi fisik itu? Nah, untuk abstraksi fisik itu dia menampilkan keseluruhan sifat khas suatu objek. Jadi ya begitu, itulah dia. Lalu, bagaimana sih abstraksi bentuk itu? Kalau untuk abstraksi bentuk, dia itu mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua yang sejenis. Lalu satu lagi nih mau nanya tentang apa sih abstraksi metafisik itu? Kalau untuk yang metafisik, dia itu menjelaskan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Udah ngerti kan?
Kemudian dalam ontologi filsafat terdapat dua masalah. Apa aja masalahnya? Nah, untuk masalahnya itu yang pertama itu masalah rasional. Masalah rasional itu pernyataan atau hipotesis yang dibuat haruslah berdasarkan rasio. Nah, jadi contoh masalah rasional itu gimana sih? Kalau untuk contoh masalah rasional itu, contohnya itu makan telur ayam berpengaruh pada kesehatan. Masalah bilang dua masalah. Baru yang kemudian masalah empiris. Masalah empiris itu masalah yang mengenai makan telur ayam dapat berpengaruh pada kesehatan, harus diuji kebenarannya dengan mengikuti prosedur ilmiah dengan menerapkan metode eksperimen yaitu pengujian. Nah, jadi itulah dua masalah yang disebutkan tadi. Nah, berarti masalah empiris itu mengikuti prosedur ilmiah dengan iya. menerapkan metode eksperimen. Ya, yaitu dengan cara pengujian. Nah, berarti masalah rasional itu membutuhkan metode empiris ya? Ya iyalah, karena masalah rasional itu harus diuji kebenarannya dengan metode eksperimen. Selanjutnya dalam aliran ontologi itu terbagi dari 3 segi. Coba kalian uraikan 3 segi tersebut. Kalau dari 3 segi tersebut itu satu segi kuantitas, kemudian 2 segi kualitas, dan yang ketiga segi proses. Nah, di segi kuantitas itu kan ada mempunyai aliran. Nah, alirannya itu apa aja sih? Kalau untuk aliran dari segi kuantitas tersebut ada memang beberapa aliran. Yang pertama itu monisme, dan kemudian yang kedua dualisme, aliran dualisme. Ketiga dan yang ketiga aliran pluralisme. Nah, untuk aliran monisme ini dia bahwa yang ada itu hanya untuk satu sumber yang asal, hanyalah satu hakikat saja, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Kemudian aliran dualisme, dia itu alirannya berdasarkan berlawanan dengan aliran monalisme, di mana aliran tersebut berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya. Dan kemudian aliran pluralisme, aliran itu dia berbagai macam bentuk merupakan sebuah kenyataan. Nah, di segi kualitas kan ada tuh segi sifatnya. Nah, itu apa aja sih segi-seginya? Kalau segi kualitas, dia ada segi spiritualisme, kemudian segi materialisme, dan segi idealisme, kemudian segi nihilisme, dan segi agnostisisme. Segi spiritualisme itu yaitu aliran filsafat yang menyatakan bahwa kenyataan yang terdalam alam semesta adalah roh, dan filsuf dalam aliran spiritualisme adalah Plato dan kemudian Leibniz. Kemudian dari aliran materialisme, aliran ini berkeyakinan bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Kemudian dari aliran idealisme, aliran tersebut berpendapat bahwa aliran yang memandang mental atau ideasional sebagai kunci masuk ke hakikat realitas. Dan kemudian untuk aliran nihilisme, dia itu alirannya menjelaskan tentang ajaran atau doktrin mengenai nihilisme yang sudah diperkenalkan pada masa Yunani kuno melalui filsuf Gorgias yang memperkenalkan 3 proposi tentang realistis, yaitu tidak ada sesuatu yang eksis, bila sesuatu itu ada, ia tidak mungkin dapat diketahui, dan yang kemudian sekalipun realistis itu dapat diketahui, ia tidak dapat diberitahukan kepada orang lain. Kemudian dari segi aliran geoagnostisisme itu, dia itu menjelaskan bahwa untuk mengajarkan mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat suatu benda, baik yang bersifat materi maupun hakikat rohani. Nah, terakhir nih,
di segi proses ada kan beberapa alirannya. Nah, itu apa aja sih? Nah, untuk di segi proses tersebut, aliran ada memang beberapa aliran, yaitu satu aliran mekanisme, dua teologis, kemudian tiga vitalisme, dan yang ada tiga saja rupanya. Aliran Nah, aliran mekanisme itu dia berpendapat bahwa semua jenis sesuatu atau peristiwa seluruhnya dapat diterangkan berdasarkan pada asas mekanisme. Dan kemudian teologis. Nah, dia itu bertujuan untuk berpendapat bahwa tidak mengingkari hukum sebab akibat, melainkan berpendirian bahwa yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah hukum sebab akibat, tetapi awal mulanya memang ada sesuatu kemauan. Dan yang kemudian yang terakhir, Anggi, aliran vitalisme itu menyatakan bahwa hidup tidak dapat dijelaskan secara fisik kimiawi karena berbeda dengan segala sesuatu yang tidak cukup. Nah, itulah dari penjelasan dari berbagai segi tadi. Dapat kita tarik kesimpulan dari pembahasan yang tadi bahwa kajian ontologi para filsuf berpusat pada pemikiran mengenai hakikat kenyataan, sehingga hal yang wajar banyak diantar berbeda pandangan dalam memahami kenyataan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Khayalan merinci dalam tiga segi, yaitu kualitas, kuantitas, dan proses, di mana para filsuf tidak keluar dari tiga segi ini. Sekian dari diskusi santai kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil podcast kami, yang mana dalam podcast kami ini sudah kami beri judul, yang mana judulnya itu tentang epistemologi. Nah, saya Mira Saputri Situmorang NIM 03012131 bersama rekan saya yang bernama Saya Tias Siwan NIM 0307213144. Nah, sebelum itu kami mengucapkan rasa terima kasih kami dan rasa hormat kami kepada dosen kami, Dr. Isyana MA, selaku dosen mata kuliah yaitu filsafat ilmu. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada saudari Elsa tentang bahasa podcast kami tadi, yaitu epistemologi. Menurut saudari Elsa, apakah yang dimaksud dengan epistemologi itu? Menurut saya, epistemologi itu adalah suatu disiplin menceritakan atau menyelidiki sumber, faedah, proses, batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan yang membawa pada kebenaran. Nah, terima kasih. 2,000 years later. Apa perbedaan antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat? Nah, jelaskan menurut Anda. Nah, kalau menurut saya saudari Elsa, ini perbedaan antara epistemologi barat dan epistemologi Islam itu, yaitu kan kalau epistemologi Islam itu dipandang, dilihat dari segi pendidikannya, yaitu yang berdasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, serta ijtihad. Nah, sedangkan epistemologi barat itu berdasarkan pada rasio dan kekuatan akal kita. Nah, sebenarnya yang bisa saya jelaskan. Begitulah penjelasan menurut saya. Bismillah. Menurut saudari, saya ingin mengetahui lagi nih lebih dalam tentang epistemologi ini. Apa saja yang Anda ketahui tentang epistemologi? Ya, menurut saya itu epistemologi itu definisinya itu membahas tentang asal, sifat, metode, dan mengasal kehidupan manusia. Saya diketahui. Saya sih. Nah, di sini saya akan bertanya lagi kepada Mila ya. Pertanyaannya itu masalah apa saja kan yang timbul dalam epistemologi menurut Mila? Nah, begini Elsa, masalah yang besar dan masalah yang paling utama dari epistemologi itu adalah bagaimana seseorang mengetahui tentang kebenaran. Nah, sebenarnya orang yang sudah dikatakan memang betul-betul mengetahui itu adalah orang yang sudah bisa menjawab pertanyaan
manusia tentang mencintai, bagaimana cara mencintai pengetahuan tersebut. Nah, begitu ya kalau menurut saya. Bukan sampai di situ aja yang ingin saya ketahui banyak lagi. Nah, di sini saya ingin menanyakan lagi kepada saudari Elsa. Menurut saudari, apa sajakah jenis-jenis dari epistemologi itu? Soalnya saya tidak tahu, kurang pemahaman di kalangan. Coba Anda jelaskan dulu menurut Anda bagaimana. Saya epistemologi itu dibagi menjadi 3 bagiannya, yaitu logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Yang dimaksud dengan logika yaitu membahas tentang yang sistematis berpikir, bernalar. Yang dimaksud dengan metodologi menurut saya itu membahas tentang cara menempatkan pengetahuan dan kebenaran ilmu tersebut. Yang dimaksud dengan filsafat ilmu itu yaitu yang kita pelajari sekarang, membahas tentang ilmu yang terbentuk dari ilmu. Saya yang saya ketahui. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menanyakan lagi nih. Saya belum puas dengan arti dari epistemologi itu ya. Dalam apa saja sumber pengetahuan dalam epistemologi Islam yang Anda ketahui? Nah, kalau menurut saya ya, sumber pengetahuan epistemologi Islam itu terbagi 3, yaitu berupa fundamental, value, serta empirisme, yang mana empirisme sudah mencakup alam dan manusia, dan tidak hanya tiga sumber tadi. Di dalam sumber epistemologi itu juga terdapat interaksi serta saling ketergantungan antara ketiga sumber tadi, yang mana itu akal, wahyu, serta empirisme. Nah, itu ya kalau menurut saya. Tidak sampai situ yang ingin saya ketahui tentang epistemologi. Saya ingin mengetahui lagi. Ini saya akan pertanyakan lagi. Nah, menurut Anda, bagaimana sih epistemologi dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau menurut apa sih ya? Epistemologi dalam kehidupan sehari-hari itu, karena epistemologi itu merupakan landasan bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kan kalau kehidupan sehari itu sebagai dasar
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan tak lupa salawat bertakikan salam kepada Rasul junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita nantinya mendapat syafaat dari beliau. Pertama-tama yang saya hormati Pak Usiono selaku dosen mata kuliah filsafat dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun perkenalkan, nama saya Saleh Perlindungan Tapak dan samping saya. Perkenalkan, nama saya Aidatul Fauzia. Perkenalkan, nama saya Octaviana Manurung. Adapun di sini kami ingin mendiskusikan hasil dari makalah kami, hasil dari bab 8 tentang mengenal kajian aksiologi. Jadi di sini yang pertama adalah pemaparan tentang apa sih pengertian aksiologi itu. Nah, jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas secara mendalam mengenai nilai dari sebuah penerapan ilmu pengetahuan. Nilai tersebut dengan kajian aksiologi merupakan sebuah tolak ukur kebenaran. Oleh sebab itu, memahami secara mendalam mengenai nilai sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya adalah tentang nilai. Apa sih itu nilai? Nah, jadi istilah nilai ini berasal dari bahasa Latin yaitu valere yang memiliki arti berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah value yang diartikan sebagai kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut disukai, diinginkan, berguna, dan dijadikan sebagai objek kepentingan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta. Selanjutnya, kerangka teori kajian aksiologi. Aksiologi dibagi menjadi 3, yaitu moral condition yang dikenal dengan istilah etika, kedua estetik expression yang kemudian dikenal dengan istilah estetika, dan terakhir adalah sociopolitical life yang dikenal dengan filsafat sosial politik. Selanjutnya, tanggung jawab seorang ilmuwan. Ilmuwan berperan penting dalam menjaga umat manusia dalam menghasilkan sebuah temuan yang dihasilkan apakah bermanfaat atau merugikan umat manusia. Franz Magnus Huseno mengutarakan, ilmuwan tidak pernah boleh semata-mata merupakan ilmuwan, dan ilmuwan harus mengembangkan suatu tanggung jawab sosial dengan tidak begitu saja melepaskan kekuatan yang kemudian tidak dapat dikuasai oleh manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Soleh. D. Tanggung jawab seorang ilmuwan. Ilmuwan berperan penting dalam menjaga umat manusia dalam menghasilkan sebuah temuan yang dihasilkan. Apakah bermanfaat atau merugikan umat manusia? Franz Magnus Huseno mengutarakan, ilmuwan tidak pernah boleh semata-mata merupakan ilmuwan, dan ilmuwan harus mengembangkan suatu tanggung jawab sosial dengan tidak begitu saja melepaskan kekuatan-kekuatan yang kemudian tidak dapat dikuasai manusia lagi. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir penjelasan tentang unsur penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi penelitian merupakan kawan karib bagi seorang ilmuwan atau bagi mereka yang menggeluti dunia ilmiah. Nah, jadi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terdapat 3 poin. Yang pertama adalah menemukan bidang baru pengetahuan dengan penemuan dan inovasi. Yang kedua, memantapkan dan mengukuhkan bidang baru melalui pengujian atau hipotesis yang relevan dengan bidang ilmu yang dikaji. Yang ketiga adalah mengembangkan jangkauan wewenang ilmu dengan teori yang disiplin. Nah, jadi penerapan penelitian sangat menentukan atas perkembangan ilmu pengetahuan tanpa adanya penelitian.
Karena tanpa adanya penelitian, ilmu pengetahuan akan menjadi stagnan, tetap, dan tidak memunculkan hal-hal baru yang terdapat 3 aspek peran konkret. Penelitian atas pengembangannya ilmu pengetahuan yaitu yang pertama penyusunan teori, yang kedua verifikasi atau pemeriksaan, yang ketiga mengumpulkan informasi, dan selanjutnya adalah ilmu pengetahuan saat ini harus mengacu dalam pemikiran barat, di mana rasionalisme dan empirisme merupakan 2 utama yang dipilih. Oke, mungkin pemaparannya cukup ya teman-teman. Gitu. Mungkin dari yang kita paparkan tersebut ini muncul beberapa pertanyaan. Seperti aku mau nanya nih sama Soleh. Menurut Soleh kan, bagaimana sih penerapan aksiologi dalam dunia pendidikan? Aksiologi dalam dunia pendidikan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aida. Menurut saya, pertanyaannya tadi, bagaimana penerapan aksiologi dalam dunia pendidikan? Penerapan aksiologi pendidikan, misalnya pada etika, yaitu ketika guru mengajar kepada siswa yang sangat keras kepala, tetapi tetap mengajarkannya dengan sikap lemah lembut. Atau dengan contoh lain, yaitu dengan adanya mata pelajaran kewarganegaraan yang mengajarkan tentang bagaimana bersikap yang baik. Menurut saya, itulah jawaban dari pertanyaan saudari Aida. Oke, nah jadi tadi kan penerapan pendidikan dengan aksiologi. Nah selanjutnya saya menanya nih sama Okta, menurut Okta gitu kan, apa sih yang dimaksud dengan nilai? Menurut saya istilah nilai itu berasal dari bahasa Latin yaitu valeri, yang memiliki arti berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah value, yang diartikan sebagai kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut dikuasai, diinginkan, berguna, dan dapat dijadikan sebagai objek kepentingan. Paulus Wahana dalam bukunya yang berjudul Nilai Etika Aksiologi Max Scheler menjelaskan bahwasanya teori mengenai pembahasan mengenai jenis nilai menjadi pembahasan khusus dimulai akhir abad ke-19. Paulus Wahana menjelaskan bahwa nilai jika dilihat berdasarkan gejala fisikis, hakikat, dan benda, maka akan ditemukan 3 pandangan, yaitu 1 pandangan yang mengategorikan nilai dengan pengalaman, 2 pandangan yang menyatakan bahwa nilai merupakan hakikat, 3 pandangan yang menyatakan bahwa nilai berada pada dirinya sendiri, melainkan berada dalam benda-benda yang mengandungnya atau carrier of value. Menurut saya sekian tentang nilai. Oke, jadi menurut Okta itu tadi pengertian tentang nilai. Jadi muncul lagi pertanyaan seperti, saya mau bertanya lagi nih sama Soleh. Apa sih hubungannya gitu kan aksiologi ini dengan ilmu pengetahuan? Boleh dijawab saudara? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aida. Pertanyaan tadi, apa hubungan ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia? Aksiologi sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan karena aksiologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, yaitu nilai sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Oke, ini jawaban dari pertanyaan saudari Aida tadi. Oke, Okta, apa ingin ada yang ditanyakan? Saya akan bertanya pada Aida. Apakah ada penilaian umum yang digunakan dalam aksiologi? Oke, nah jadi apakah ada penilaian umum kan tentang aksiologi ini? Nah dalam aksiologi ini ada 2 penilaian umum yang digunakan, yaitu etika dan estetika. Nah itu mungkin penilaian yang digunakan dalam aksiologi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, 1 pertanyaan lagi selanjutnya akan saya beri kepada Okta. Menurut Okta nih kan, apa sih hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu? Apa sih tak hubungannya? Menurut saya hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu itu
membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dari bagaimana manusia menggunakan ilmu tersendiri. Jadi hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Gitu ya. Oke, mungkin langsung aja nih ya kesimpulan dari diskusi kita kali ini apa? Nah, jadi aksiologi ini adalah sebagai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, yaitu kajiannya mengenai nilai-nilai, khususnya etika-etika, serta para ahli mendefinisikan aksiologi dengan ragam pemikiran, seperti nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Selanjutnya, aksiologi ini membahas tentang nilai secara teoritis yang mendasar, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Oleh karena itu, aksiologi membahas tentang nilai secara filsafati, maka disebut juga dengan filsafat ilmu. Mungkin sekian hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke saya. Sudah sampai di akhir acara, dan terima kasih kepada teman-teman, dan apabila ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah. Saya tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.